Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam juga untuk Ibu Rina selaku dosen pengampu sistem operasi yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya pertama-tama saya ingin membahas dulu tentang penamaan kelompok ini. Kelompok terong ini bukan diambil dari sembarangan ya Bu. Di sini kelompok terong ini mewakili berbagai keahlian, kepribadian, dan perspektif yang berbeda. Pertama, terus kulit terong ini yang berwarna ungu, yang dari luar itu terlihat mencolok, dan dagingnya yang lembut adalah substansi dari presentasi yang mengandung ide-ide segar dan bermanfaat. Jadi untuk kelompok terong ini bukan dinamai dengan sembarangan ya Bu. Jadi di sini takutnya disalahartikan. Pertama, saya sebagai moderator di sini bernama Abdul Aziz. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, ada Ahmad Ari, Perkenalkan, saya Ahmad Arif Safaat. ada juga Frans Doel, Ya, perkenalkan di sini saya Frans Doel Simbolon. dan selanjutnya ada Muhammad Dandi ya. Ya, perkenalkan, nama Sila- saya Muhammad Dandi. Oke, baik. Eh, lanjut ke materi ya, ya Bapak Ibu. Silakan dilanjut oleh Saudara Frans. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah deadlock dan solusinya. Apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif dan bahkan menyebabkan kehilangan data. Next. Nah, di sini ada macam-macam penyebab terjadinya deadlock. Yaitu yang pertama ada yang namanya mutual exclusion, di mana hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dan yang kedua ada hold and wait, di mana proses yang memegang sumber daya dapat meminta sumber daya lain yang sedang digunakan oleh proses lain. Dan yang ketiga, preemption, di mana sumber daya yang dipegang oleh suatu proses tidak dapat diambil paksa oleh proses lain. Dan yang terakhir, ada namanya circular wait. Terdapat siklus di mana setiap proses dalam siklus menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Oke, silakan dilanjutkan, Saudara Ari. Ya, untuk selanjutnya adalah solusi mencegah deadlock. Yang pertama, gunakan strategi bunker algoritma untuk mengalokasikan sumber daya dengan aman. Yang kedua, terapkan timeout mekanisme untuk mencegah proses menunggu terlalu lama untuk sumber daya. Yang ketiga, atur urutan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses untuk menghindari siklus menunggu. Yang keempat, gunakan semafor untuk mengontrol akses ke sumber daya dan mencegah race condition. Dan untuk selanjutnya, algoritma bunker untuk menghindari deadlock. Yang pertama, prinsip bunker algoritma. Algoritma ini memeriksa permintaan sumber daya dari setiap proses dan menjamin bahwa sistem akan selalu berada dalam keadaan aman. Yang kedua, keadaan aman. Dalam keadaan aman, sistem dapat mengalokasikan sumber daya kepada proses yang sedang berjalan tanpa mengakibatkan deadlock. Yang ketiga, penerapan. Algoritma ini dapat diterapkan dalam sistem operasi untuk membantu mengelola sumber daya dan mencegah deadlock. Oke, baik. Akan dilanjutkan oleh Saudara Dandi. Baik, untuk selanjutnya itu meningkatkan efisiensi sinkronisasi dengan semapur. Semapur. Semapur itu adalah variabel integer yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang dibagikan. Kedua itu ada operasi semapur. Operasi wait dan signal digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya yang dibagikan. Yang ketiga itu ada efisiensi sinkronisasi.
Semapur memungkinkan kontrol akses yang lebih efisien ke sumber daya yang dibagikan mengurangi resiko kondisi rest. Contoh skenario deadlock dan rest condition. Bayangkan sebuah sistem produksi otomatis yang menggunakan dua robot untuk mengambil komponen dari gudang dan memasangnya ke produk akhir. Robot satu mengambil komponen dari gudang dan robot dua mengambil komponen lain dari gudang yang sama. Kedua robot kemungkinan kemudian harus bertemu di titik rakitan untuk memasang komponen tersebut ke produk. Jika kedua robot mencoba mengambil komponen yang sama secara bersamaan, dapat terjadi race condition. Kondisi ini bisa menyebabkan salah satu robot gagal mendapatkan komponen yang dibutuhkan sehingga terjadi deadlock. Baik, akan saya lanjutkan. Strategi lain untuk mengatasi deadlock. Di sini, selain pencegahan, ada dua pendekatan umum lainnya untuk mengatasi deadlock. Pertama, ada penghindaran atau deadlock avoidance, dan deteksi dan pemulihan atau deadlock detection and recovery. Penghindaran deadlock pada pada mencegah deadlock terjadi dengan cara yang terstruktur. Ini melibatkan analisis dan pengambilan keputusan tentang permintaan sumber daya berdasarkan keadaan sistem. Strategi ini bertujuan untuk menjaga sistem dalam keadaan aman. Deteksi dan pemulihan deadlock mengambil pendekatan yang lebih reaktif. Strategi ini melibatkan pemantauan sistem secara berkala untuk mengidentifikasi keadaan deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, sistem akan mencoba memulihkan keadaan aman dengan melakukan langkah-langkah seperti membatalkan proses atau merampas sumber daya. Nah, kita udah sampai di kesimpulan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, pertama kita akan menghindari deadlock. Pencegahan deadlock merupakan strategi yang paling efektif untuk mencegah kondisi deadlock. Yang kedua ada mekanisme sinkronisasi, penerapan mekanisme sinkronisasi yang tepat seperti semapur dan monitor diperlukan untuk menghindari konflik akses ke sumber daya yang dibagikan. Dan yang terakhir, monitoring dan analisis. Pemantauan sistem dan analisis kerja secara berkala dapat membantu mendeteksi dan mengatasi potensi masalah yang dapat menyebabkan deadlock. Baik, untuk materi sampai sini, di sini ada pantun dari teman-teman. Izinkan saya untuk membacakan ya, Bu. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, dan semoga tidak ada yang bertanya. Izinkan saya mengambil kutipan dari salah satu penulis buku internasional, yaitu Brian McGill, pertama, yang berbunyi seperti berikut. Jangan biarkan ambisimu yang besar menghalangi berbagai pencapaian kecil yang jauh lebih berharga bagi dirimu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.